Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Limardatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in al-jami'i masyayikhina wa liwalidina wa liman 'allamana wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun 'alaina minal muslimina wal muslimat وخصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير. قال المؤلف رحمه الله تعالى wa nafa'ana Allahu bihi wa bi barakati ulumihi fid dharain amin. Kita mulai dengan kitab Al Jauharul Mauhub halaman 11 agak di tengah. Dan kata Abi Darda, kata Sayyiduna Abu Darda. Sayyiduna Abu Darda termasuk sahabat yang cukup sering namanya disebutkan di dalam kitab-kitab hadis. Nah, salah satu amalan yang ada dari jalur Sayyiduna Abu Darda yang bagus untuk kita baca sekarang, walaupun agak panjang memang amalannya. Tapi kata baginda Nabi yang mengamalkan itu, tidak akan ada sesuatu perkara buruk yang menimpa dirinya, keluarganya, dan hartanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu wa anta rabbul arshil azim, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir, wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Dibaca pagi hari sampai sore tidak akan ada perkara buruk yang menimpanya. Dirinya, keluarganya, hartanya. Dibaca sore hari sampai pagi tidak akan ada perkara buruk yang menimpa dirinya, keluarganya, dan hartanya. Sayyiduna Abu Darda pernah suatu hari itu sedang berada di dalam masjid, didatangi oleh seseorang, kemudian dikatakan, wahai Abu Darda, sesungguhnya pemukimanmu sedang terjadi kebakaran, hendaknya kau cepat selamatkan barang-barang berharga di rumahmu sebelum apinya sampai ke rumahmu. Sayyiduna Abu Darda tidak beranjak dari tempat duduknya, bahkan dia berkata, mahtarak, tidak akan terbakar. Orang tadi balik lagi. Tak berapa lama datang lagi ke masjid. Wahai Abu Darda, apinya semakin membesar dan mendekat ke rumahmu. Hendaknya cepatlah kau selamatkan barang-barang di rumahmu itu. Sayyiduna Abu Darda dengan tenang, tidak beranjak dan berkata, mahtarak, tidak akan terbakar. Orang tadi pergi lagi. Tak berapa lama balik lagi orang tadi dan berkata, wahai Abu Darda, demi Allah, tadi kulihat api itu sudah sangat dekat dengan rumahmu. Begitu api itu hendak membakar rumahmu, hendak sampai ke rumahmu, padam tiba-tiba api itu. Apa kata Sayyiduna Abu Darda? Araftu, aku sudah tahu. Nah, maka orang tadi bertanya, aku heran dengan sikapmu ini. Dengan tenangnya engkau tidak beranjak, dan dengan santainya kau bilang seolah kau sudah tahu bahwa rumahmu tidak akan terbakar. Maka hadis itulah yang tadi saya bacakan disampaikan oleh Sayyiduna Abu Darda. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa membaca yang tadi saya baca panjang tuh,
maka tidak akan terjadi perkara yang buruk menimpa dirinya, keluarganya, dan hartanya. Dan aku sudah baca itu tadi pagi. Nah, jadi aman. Nah, tapi agak panjang pula memang. Tapi kan bandingannya hasilnya luar biasa. Nah, Allahumma anta rabbi. Tapi alhamdulillah di pondok, di pesantren tuh pagi petang dibaca sama santri. Habis sholat subuh, habis sholat maghrib. Nah, jadi tinggal jadi amalan mereka lah nanti setelah selesai dari pondok. Nah, itu tadi. Agak panjang. Nah, wah, kekecilan mohon tulis. Agak kecil pula. Teksnya panjang. Nah, nanti insya Allah lah. Nah, satu orang nanti kertas tuliskan, fotokopikan. Apa kata Sayyiduna Abu Darda? Al-alimu wal muta'allimu syarikani fil khairi wasairun nasi hamajul la khaira fihim. Artinya, bermula orang yang mengajar dan orang yang belajar, baik yang mengajar, baik yang belajar, guru dan murid, itu bersekutu keduanya pada kebajikan. Keduanya itu rekan, mitra dalam kebaikan. Nah, dan sekalian manusia dan yang lain yang tak mau mengajar dan tak mau belajar, tak mau mendengarkan kaji dan tak juga mengajarkan kaji. Nah, apa kata baginda Nabi? Yang mengaji tak mau, mengajar tidak, belajar tidak. Nah, kata Nabi, sekalian manusia seperti lalat atas muka binatang. Nah, tiada kebajikan pada mereka tuh, nggak ada kebaikannya. Kok kasar kali? Ya, itu bahasa Nabi, bukan bahasa kita. Nah, jadi kata Nabi itu seperti lalat pada muka binatang. Ya, mirip pula macam lalat. Beterbangan sana sini, lewat sana sini tak jelas. Nah, ada majelis lewat sana, lewat sini, tak tahu hidupnya nak bagaimana. Nah, jadi maka alhamdulillah yang sudah Allah gerakkan hatinya untuk mengaji, yang sudah Allah ringankan kakinya melangkah ke tempat mengaji, dipertahankan. Kalau jenuh sesekali wajar, namanya hati. Kata Rasulullah pun nggak usah dipaksa kali. Sayyiduna Abdullah bin Mas'ud, Sayyiduna Abdullah bin Umar, itu seminggu punya majelis 2 atau 3 kali saja. Maka ditanya oleh para sahabat, nah, wahai Abdullah bin Umar, kenapa nggak tiap hari? Aku takut mereka jenuh atau bosan. Nah, jadi kalau mengaji itu ada rasa jenuh, itu biasa, itu wajar. Jadi maka yang mungkinlah tiap hari mengaji, akhirnya rehatlah sekali atau 2 kali. Nah, itu biasa. Tapi habis itu mengaji lagi. Jangan mengaji seminggu rehatnya sebulan. Nah, mengaji jenuh. Nah, tapi kita di sini kan tak sering-sering kalinya mengaji. Nah, tak sering-sering kali. Nah, paling sehari sekali ya kan. Hampir tiap malam tapi sehari sekali kan gitu. Ah, itu. Malam minggu ada juga. Ada juga anak. Jadi ya udah paten lah tuh. Nah, udah cukup. Nah, kalau santri kami sehari 5 sampai 6 kali. Jadi seminggu di sini, sehari di sana. Nah, seminggu di sini, sehari di sana. Bolak-balik. Nah, jadi makanya kalau ada rasa jenuh tak apa-apa. Rehat tapi habis itu mengaji lagi. Memang disuruh Rasul, rawihu qulubakum sa'atan fasa'atan. Rehatkan hati kalian sejenak demi sejenak, sesaat demi sesaat. Kenapa? Karena hati itu kalau dipaksa bisa mati. Nah, jadi rehat sejenak, rehat sejenak. Itu tadi. Berikutnya. Dan lagi katanya, kata baginda Nabi hadis berikutnya, kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takur rabi'a fatahlik. Jadi olehmu orang alim, jadilah orang alim yang berilmu banyak,
atau orang yang belajar. Kalau tak jadi orang alim, tak bisa mengajar, belajar. Atau orang yang mendengar, atau sekedar dengar saja, belajar tuh bawa kitab, bawa catatan. Nah, itu namanya muta'alim. Tapi kalau yang duduk, dengar, gabung-gabung saja, itu namanya mustami'. Tapi itu pun dah jadilah, itu nggak apa-apa. Nah, ngajar, belajar betul-betul, bawa kitab. Nah, nggak paham bertanya, yang perlu catat dicatat, ada catatan kaki dibuat. Nah, itu namanya muta'alim. Atau sekedar datang, tak bawa kitab, duduk, tapi itu pun masih bagus. Nah, kata baginda Nabi, jadilah ya orang yang mendengar, jadi orang alim atau yang belajar atau yang mendengar, dan jangan ada kamu yang keempat. Nah, jangan kamu jadi yang keempat. Nah, keempat itu siapa ya? Bukan semuanya. Nah, itu tadi. Yaitu jahil, yaitu orang yang bodoh dan tak mau belajar. Maka binasa engkau. Nah, ada satu lagi masih agak ada toleransi. Di hadis yang lain, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Jadilah orang yang mengajar atau yang belajar atau yang sekedar mendengar atau yang senang kepada orang belajar dan mengajar. Jangan jadi yang kelima. Nah, ini lebih longgar lagi. Gak sempet dia. Sibuknya luar biasa. Walaupun salah, tapi dia senang nih orang ngaji. Itu masih mending. Nah, ini udahlah, tak mau mengaji, tak suka pula nih orang ngaji. Nah, tengok kalian tiap hari mengaji. Taknya kalian jadi Ustadz Abdul Somad juga. Ini nggak bagus ini orang begini. Nah, karena kita ngaji ini bukan sekedar cari ilmu. Kita ngaji ini cari pahala, cari rahmat Allah. Nah. Kemudian dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama baban minal ilmi liyu'alliman nasa u'tiya sawaba sab'ina siddiqan." Barang siapa belajar satu bab daripada ilmu supaya mengajar ia akan manusia, niatnya mau menyambung dakwah Nabi, menyambung sanad keilmuan yang sampai kepada Nabi. Kenapa kau mau ke pesantren? Kenapa kau mau belajar kitab? Kalau tak ada yang belajar kitab nih, putus ilmu nih, tak sampai rantai keilmuan ini kepada baginda Nabi. Tak sampai sanad itu ke Rasulullah. Jadi aku mau belajar kitab nih, supaya bisa ngajarin orang beginilah cara sholat yang benar. Begini cara puasa yang benar. Nah, niatnya begitu. Nah, biar tak hilang ilmu nih. Nah, maka dikatakan orang yang berniat seperti itu diberi akan dia pahala 70 siddiq. Dikasih pahala 70 siddiq, orang yang jujur, yang benar dalam beragama. Nah, jadi nggak apa-apa. Anaknya diiming-imingi jadi ulama, nggak apa-apa. Imam Syafi'i itu heran. Kata Imam Syafi'i, aku heran kepada satu keluarga yang satu pun anggota keluarga itu tak ada yang jadi ulama. Tak ada satupun orang alimnya di keluarga itu. Niatkan. Anak ya alim tak alim pokoknya sudah usaha. Nah, ngajikan dia, masukkan dia ke pesantren, kirim dia ke luar negeri, balik ternyata tak juga jadi orang alim, tak juga jadi ulama. Allah sudah lihat niat dan usaha kita. Karena yang Allah lihat itu bukan hasil saja. Yang Allah nilai itu bukan hasil saja. Proses dan usahanya itu juga Allah hargai. Ada orang ketika dia itu dihisab di akhirat, ditunjukkan catatan amalnya, terkejut dia. Ya Allah, ini kayaknya bukan punyaku. Kenapa? Ada catatan haji umrohnya. Aku belum pernah haji, aku belum pernah umroh. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah kau sudah berusaha ngumpulin uang, ngumpulin harta, tapi belum cukup, kemudian meninggal. Maka sudah dapat kau pahala haji atau umroh. Yang Allah nilai bukan hasilnya saja, usahanya juga sudah Allah nilai. Nah, jadi nggak apa-apa, nggak jadi ulama nggak apa-apa, tapi Allah sudah nilai ini orang betul-betul nih belajarnya. Tapi memang daya tangkapnya agak lemah. Nah, pemahamannya agak lemah. Tapi usahanya Allah nilai itu.
Nah, ini orang tua memang anaknya tak jadi ulama, tapi tekadnya untuk menjadikan anaknya ulama itu udah luar biasa. Nah, masih kecil orang les bahasa Inggris, orang les segala macam, anaknya kecil udah les tauhid. Wujud kidam bako sama dalil ijmali, SMP dalil tafsili. Nah, SMA udah khatam kitab tauhid yang besar-besar. Nah, fikih juga begitu. Nah, tapi rupanya tak juga jalan, tak juga jadi orang alim. Nah, hafal yang ini lupa sebelumnya, ditambah hafalannya lupa yang sebelumnya. Tapi Allah lihat, orang tuanya udah sungguh-sungguh hendak menjadikan anaknya ulama, orang alim. Nah, dia niatkan punya anak, ya Allah, nih anak jadi orang alim. Tadi kata emak saya, nah, kata emak saya, waktu kau masih di perut, dia bilang, belum lagi lahir, waktu kau masih di perut, nah, udah mak bilang, kau masuk pesantren jadi ustadz. Nah, itulah. Masih di perut lagi, anak belum lahir lagi. Nah, masih belum tahu wujudnya bagaimana, udah bilang masuk pesantren jadi ustadz. Nah, niatnya udah begitu. Maka saat saya kelas 2 SD, nah kelas 2 SD saya ingat, itu kawan-kawan saya pada les bahasa Inggris, les matematika segala macam. Ayah saya ngundang alumni Mustofawiyah Purba sana ke rumah, les nahu sorob saya. Anak kelas 2 SD les nahu sorob, dileskan. Nah, fa'alu. Orang belajar present continuous tense, past tense segala macam. Saya belajar fa'alu. Kelas 2 SD udah diundangkan. Dah, les nahu sorob. Entah apapun saya tak paham, pokoknya duduk saja. Jadi itu tadi. SD udah dibawa ngaji. Paham tak paham duduk situ. Nah, abang saya disuruh. Nah, duduk menggeliat segala macam, udah pokoknya hadirkan saya di situ. Nah, hadiah itulah usaha orang tua tadi. Nah, kemudian tambih. Tak dapat tiada bagi orang yang menuntut ilmu itu daripada membaikkan niatnya. Kalau nuntut ilmu, niatnya ini harus bagus. Nuntut ilmu, niatnya harus lurus, harus bagus. Jadi mesti itu, islahun niyah, memperbaiki niat. Karena sabda Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya segala amal itu dengan niat. Dan daripada Rasulullah SAW, ini, perhatikan betul. Jangan sampai kita kena yang tak baiknya. Kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malid dunya wa yasiru bi husnin niyati min a'malil akhirah. Kita pingin yang ini. Wa kam min amalin yutasawwaru bi surati a'malil akhirah summa yasiru min a'malid dunya bi su'in niyah. Kita tak mau yang kedua. Apa artinya? Beberapa daripada amal, banyak daripada amal tuh dirupakan dengan rupa amal dunia. Ada beberapa pekerjaan, berapa amal, kalau dilihat itu amal dunia, itu kerja dunia. Nah, mancing. Kalau tengok amal dunia apa amal akhirat? Amal dunia lah, mancing. Nah, apalagi misalnya makan. Kan kalau ditengok amalnya amal dunia. Tidur. Tengok amalnya amal dunia tuh. Berapa banyak amal yang dirupakan dengan rupa amal dunia. Kemudian jadi ia dengan baik niat itu daripada amal akhirat. Tapi balasannya, pahalanya, pahala amal akhirat. Kenapa? Karena baik niatnya. Nah, karena baik niatnya. Nah, kenapa kau tidur siang-siang begini? Biar nanti malam kuat aku tahajud. Nah, jadi amal akhirat itu. Makan aja pun kerjamu. Nah, aku udah dari pagi tak makan. Ini makan nih supaya
tenang aku sholat, tak menggeletar, lapar kali udah. Nah, udah amal akhirat lah itu. Nah, jadi tadi nampak pergi ke tengah laut sana kayak amal dunia, padahal untuk melaksanakan Allah suruh aku nafkahi anak istri. Inilah cara aku menafkahi anak istri, melaksanakan perintah Allah. Amal akhirat itu jadinya. Nah, kemudian jadi ia dengan baik niat daripada amal akhirat. Dan beberapa daripada amal dirupakan dengan rupa amal akhirat. Kemudian jadi ia daripada amal dunia dengan sebab jahat niat. Dan banyak orang yang bentuk amalnya itu amal akhirat. Berangkat ke Mekah umroh haji, amal apa itu bentuknya? Akhirat lah. Nah, tapi tak bernilai akhirat, hanya bernilai dunia saja. Kenapa? Memang pingin pamer di Facebook, di WA, foto-foto yang lagi di sana. Nah, udah amalnya amal dunia saja. Nampak ngaji, gabung sini, cuma karena segan sama orang. Nanti tanyai Pak Isa pula lagi, nanti tanyai Pak Isa, itu aja. Nanti tanyai tak datang-datang ngaji, udahlah segan pula. Segan sama orang bukan sama Allah. Nah, jadi amalnya amal dunia. Begitu juga semua amal-amal yang lain. Nah, maka siogianya, barang siapa hendak berbuat suatu kebajikan, bahwa menghadirkan niat, maka diniatkan. Nah, dengan dia akan wajhullah. Niatnya memang karena Allah. Ngaji, semuanya luruskan. Tiap malam Senin, tiap malam apapun yang memang mau berangkat nak mengaji sama Ustadz Mitra, sama Mualim Supriyadi, sama Mualim Abidin, sama guru-guru kampung sini, begitu ngaji mau ngapain? Allah suruh ngaji. Dah, itu aja lah dulu. Allah suruh ngaji. Terus, ya kalau melaksanakan perintah Allah, Allah suka, Allah ridho, dapat pahala, gampang masuk surga. Nah, karena niat itu kepala segala amal, niat itu induk segala amal, yaitu asalnya. Dan yang lain dibinakan atasnya, yang lain itu dibangun di atas amal. Nah, kalau amalnya nggak kuat, roboh. Barang siapa membukakan atas dirinya pintu kebajikan, dibukakan Allah atasnya 70 pintu kepada petunjuk. Nah, dan barang siapa membukakan atas dirinya pintu kejahatan, dibukakan Allah atasnya 70 pintu kepada khadlan, kehinaan. Nah, yakni tiada dapat petunjuk. Maka pintu kebajikan itu daripada baik niat, dan pintu kejahatan itu daripada jahat niat. Nah, jadi maka kata sebagian ulama, perbanyak niat-niat baik. Ini malam nih, langsung pasang niat, besok aku mau sholat duha, besok aku mau begini-begini, langsung pasang niat-niat baik. Karena Rasulullah dalam satu hadisnya bersabda, niatul mu'mini khairun min amalihi, khairun min amalihi. Niat orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Kok bisa lebih baik niat daripada amal? Nah, kata sebagian ulama, ini memandang an-niyatu la yadkhulu fiha riya. Niat itu nggak bisa dimasuki riya. Cemana niat itu bisa jadi riya? Niat letaknya di mana? Dalam hati. Mana bisa ditengok orang? Riya itu artinya ditengok, sum'ah itu artinya didengar. Jadi kalau malam ini kita berniat, ya Allah, besok aku mau sholat duha, sedekah sama si fulan 100.000. Kemudian insya Allah mau sholawat 100 kali, sikitan 500 kali besok sholawat. Kemudian qobliyah juhur insya Allah nggak akan dibuat. Nah, itu semua tuh. Nah, azam ataupun niat secara lughahnya yang seperti itu, pasang saja sebanyak mungkin. Tekad-tekad kebaikan seperti itu. Nah, maka itu insya Allah bernilai kebaikan semuanya. Dan ini nggak bisa masuk ke dalamnya riya. Nah, begitu beramal, ditengok orang jadi riya, ditengok orang jadi merasa bagus, ditengok orang menjadi sok mantap. Rusak amalnya, niatnya nggak rusak. Nah, kenapa? Karena niatnya nggak bisa ditengok orang.
Khair. Maka apabila berniat hamba akan kebajikan, diberi atasnya, dan jika tiada ia berbuat akan dia sekalipun. Kalau sudah berniat, itu sudah dipahalai walaupun tak bisa dibuat sekalipun. Nah, aku besok nak sholat duha, udah azam, udah tekad dah. Ternyata datang haid perempuanku, udah dapat pahalanya. Asal memang tak bisanya itu ada uzur, bukan memang yang penting aku kan udah niat, tak sholat pun udah berpahala. Kalau itu tak jadi. Nah, ini memang dia mau tapi tak bisa karena terhalang sesuatu. Nah, seperti yang tersebut di dalam Musnad Abi Ya'la, bahwasannya Rasulullah bersabda, firman Allah Ta'ala bagi malaikat hafazah pada hari kiamat, surat olehmu bagi hambaku begini-begini daripada pahala. Maka kata malaikat hafazah, tiada kami ketahui akan demikian itu daripadanya, dan tiada di dalam suratnya. Maka firman Allah Ta'ala bahwasannya ia berniat hendak perbuat akan dia. Jadi kata Allah, tulis hambaku punya pahala ini, hambaku dapat pahala ini, dapat pahala itu. Kata malaikat hafazah yang menjaga amalnya, ya Allah nggak ada itu dibuatnya. Maka kata Allah udah diniatkannya. Jadi bagus kalau kita banyak niat. Hikayat nanti insya Allah nih akan datang. Hikayat. Nah,